Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nikomang Asih Kurniadewi, mahasiswa pelaksana program KKN Mandiri berbasis daring Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video berikut, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai meditasi. Teman-teman, udah pada tahu nggak apa itu meditasi? Apa saja manfaat dan tujuan dari meditasi? Apa perbedaan meditasi dan mindfulness? Dan apa hubungan antara meditasi dengan konsentrasi belajar? Meditasi merupakan suatu proses saat di mana kita melatih awareness atau pikiran sadar dan konsentrasi pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran pada umumnya selalu berpindah-pindah dari satu hal ke hal lainnya tanpa disadari dan di luar kontrol kita. Perasaan manusia pun dalam sekejap dapat berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar atau biasa disebut sebagai faktor eksternal. Tanpa disadari, hidup kita selalu dipengaruhi oleh alam bawah sadar, sedangkan alam bawah sadar itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Banyak informasi dan pengaruh energi negatif yang kita dapat melalui lingkungan eksternal seperti dari media sosial, televisi, pergaulan sekitar, bacaan yang kita baca, maupun tontonan yang kita lihat. Dan kemudian, energi negatif tersebut masuk tanpa kita sadari ke alam bawah sadar kita, lalu mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kita. Sesungguhnya, kita sama sekali tidak bisa mengontrol faktor eksternal yang muncul di kehidupan kita. Satu-satunya yang dapat dikontrol dalam kehidupan adalah respon kita terhadap faktor eksternal tersebut. Dengan melakukan meditasi, pikiran dan kehidupan kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut, karena melalui meditasi kita akan terlatih untuk memiliki kontrol terhadap pikiran kita sendiri. Meditasi itu sendiri ada berbagai macam jenisnya, bahkan sampai ratusan. Meditasi dapat dibedakan dengan objek yang digunakan dalam proses meditasi. Objek bisa berupa fokus pada suara, pada gerakan, pada objek visual, sensasi di tubuh, dan membaca suatu kata atau kalimat yang diulang-ulang. Manfaat dari melakukan meditasi yaitu untuk melatih kesadaran pikiran kita. Tanpa tingkat kesadaran pikiran yang cukup, seorang manusia tidak akan dapat berubah. Berubah di sini dalam artian dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Pada hakikatnya, tujuan hidup manusia yang paling mendasar adalah selalu dapat belajar dan menjadi individu yang lebih baik dari hari ke hari. Manusia pada umumnya selalu hidup berdasarkan kebiasaan, dan jika suatu pola kebiasaan sudah terbentuk, maka akan sangat sulit untuk berubah dan keluar dari kebiasaan tersebut, terutama dari kebiasaan yang buruk. Hanya dengan memiliki tingkat kesadaran yang cukup, barulah seorang dapat mulai keluar dari kebiasaan buruknya dan mulai mengganti kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang baik. Selanjutnya, tujuan utama dari meditasi adalah untuk melatih pikiran sadar kita agar kita dapat mengontrol pikiran dan bukan sebaliknya. Dengan demikian, pikiran kita menjadi tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kita dapat memfokuskan pikiran terhadap kegiatan yang dilakukan saat ini. Dalam meditasi, kita melatih pikiran kita agar dapat fokus pada pikiran saat ini saja dan tidak berfokus pada hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu atau hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Meditasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melatih pikiran sadar dan juga konsentrasi pikiran. Sedangkan mindfulness adalah proses di mana kita secara sadar dan memiliki niat penuh untuk menyadari adanya pikiran, perasaan, emosi, dan sensasi yang muncul di pikiran dan tubuh kita. Dan juga memperhatikan serta mengobservasi hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Jadi, intinya, meditasi dan mindfulness saling berhubungan satu sama lain karena mindfulness merupakan proses di mana kita menggunakan hasil latihan melalui meditasi dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Dengan mengaplikasikan mindfulness, kita dapat menggunakan pikiran kita untuk berkonsentrasi yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, meningkatkan kemampuan pikiran untuk menyadari atau aware, serta mengobservasi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Meditasi tentunya dapat meningkatkan fokus atau konsentrasi otak kita.
Kecenderungan dari kebanyakan orang adalah sering melakukan multitasking atau melakukan berbagai macam kegiatan dalam satu waktu. Padahal, penelitian ilmiah dengan jelas sudah menyatakan bahwa otak manusia tidak dapat mengerjakan dua hal sekaligus atau bekerja secara paralel. Otak manusia hanya bekerja seolah-olah melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan dengan cara berpindah-pindah fokus. Hal ini akan membuat otak kita cepat lelah dan sering melakukan kesalahan. Inti dari latihan meditasi adalah kita memfokuskan pikiran kita ke satu hal saja. Dengan meningkatnya fokus, kita akan meningkatkan kualitas yang lebih baik dan meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa otak manusia menggunakan energi yang lebih besar dari organ dan bagian tubuh manusia yang lainnya? Walaupun otak kita hanya memiliki 2% berat dari total berat badan kita, tetapi otak menggunakan sekitar 20% sampai 25% dari total energi yang digunakan oleh seluruh tubuh manusia. Saat kita menggunakan pikiran kita, itu berarti kita sedang menggunakan energi di tubuh kita. Tetapi, seringkali kita tidak menggunakan pikiran kita secara produktif atau malah menggunakannya secara counterproduktif. Karena pikiran kita menciptakan suatu hal negatif yang tidak kita inginkan dan hal tersebut menciptakan masalah baru yang harus kita selesaikan. Coba kita ingat dan sadari, selama ini berapa ratus jamkah waktu yang sudah kita buang percuma untuk berkutat tanpa arah dengan bermalas-malasan, melihat sosial media, atau berinteraksi dengan hal-hal negatif. Maka dari itu, mari kita sebisa mungkin untuk membatasi, melakukan, dan memikirkan hal-hal yang bersifat negatif. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan dan lakukan membutuhkan energi. Jadi, jangan membuang-buang energi dan fokus pikiran kita untuk hal-hal yang tidak berguna dan bersifat negatif. Inilah pentingnya untuk kita selalu rutin melatih kesadaran melalui meditasi dan mindfulness. Karena tanpa kesadaran pikiran, kita akan selalu digiring untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itu dia pemaparan mengenai meditasi. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.